Shalom, bertemu lagi pemirsa dengan saya Pendeta Muda Marusitorus dengan Pendeta David Panjaitan. Kita bertemu untuk mempelajari firman Tuhan, pelajaran yang ke-13, gambaran tentang kesudahannya. Sebelum kita akan pelajari, marilah kita awali dalam doa. Bapa di surga, kami mau belajar firman-Mu, tolong kami untuk mengerti, terlebih bagi pemirsa yang menyaksikan, biarlah apa yang kami sampaikan ini dapat menolong semakin mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita sudah tiba di akhir. Kita akan menutup pelajaran dengan tema besar, simbol, gambaran, kiasan, cara mempelajari nubuatan Alkitab, yang ditutup dengan pelajaran ke-13, gambaran tentang kesudahan. Ayat hafalannya diambil dari Yunus 1 ayat 9. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, dan telah menjadikan lautan dan daratan. Nah, mari kita akan pelajari, nanti akan disampaikan, dipaparkan oleh Pendeta Panjaitan. Silakan Pak Pendeta. Baik, pemirsa, dimanapun berada, Pendeta Marupapa, terima kasih, senang bisa bertemu kembali. Baik, kita tiba di pelajaran sekolah sahabat yang terakhir, sahabat yang ke-13. Ini adalah sebuah, biasa kalau terakhir itu kesimpulan ya, kesimpulan dari apa yang dipelajari. Tapi saya melihat bahwa pelajaran ini tidak menyimpulkan, tetapi masih memberikan gambaran situasi akhir zaman yang sudah digambarkan di buku-buku sebelumnya dari cerita-cerita yang lalu, yang sebelumnya. Nah, untuk kali ini yaitu cerita tentang Yunus, Belsasar, lalu juga Raja Kores yang diurapi. Itu apa yang sedang kita akan pelajari. Baik, seperti biasa, mudah-mudahan slide yang saya tampilkan sebagai alat peraga memudahkan kita untuk mengerti apa yang akan kita bahas di pelajaran yang ke-13 ini. Mungkin teman-teman di studio atau multimedia boleh menampilkan PowerPoint yang saya buat. Baik, merujuk kepada ayat inti, ini ada satu hal yang menarik. Di Yunus 1 ayat 9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan juga daratan. Lalu slide kedua saya buat seperti ini. Pemirsa, saya rubah fontnya dengan warnanya juga saya rubah. Yang saya rubah itu, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Penulis pelajaran sekolah sahabat kita mengarahkan pikiran kita bahwa di akhir zaman itu akan muncul satu pelajaran atau satu situasi mengenai pekabaran 3 malaikat. Salah satu bunyi dari pekabaran 3 malaikat itu adalah takutlah akan Allah karena dialah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, situasi itulah yang juga disebutkan oleh Yunus pada waktu Yunus lari dari tanggung jawabnya untuk Pergi ke Niniwe. Menobatkan, pergi ke Niniwe untuk menobatkan. Jadi pada waktu mereka sedang ngobrol, siapa nih yang bersalah, buang undi. Lalu Yunus katakan, aku orang Ibrani. Kalau di convert sekarang, aku anak Tuhan. Buktinya apa? Aku percaya bahwa Allah itu yang punya langit, yang menjadikan lautan dan juga daratan. Jadi, akhir zaman ya digambarkan bahwa akan ada pekabaran yang disampaikan oleh 3 malaikat, kita kenal dengan pekabaran 3 malaikat. Lalu salah satu isi pekabarannya itu adalah, takutlah akan Allah, karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Kira-kira itu isi daripada salah satu pekabaran 3 malaikat. Jadi poin yang pertama adalah
kembali penulis Sekolah Sahabat kita mengingatkan kita bahwa situasi akhir zaman itu sudah digambarkan di dalam konteks pelajaran ini adalah di buku Yunus dan juga buku apa? Buku Daniel dalam hal ini Kores Belsasar, lalu sungai yang kering dan juga Kores yang diurap ya. Oke, kembali seperti biasa saya menampilkan ini. Saya suka dengan lingkaran, tanda panah, dan sebagainya karena menurut saya lebih mudah untuk Oke, kembali yang kita bicarakan adalah situasi akhir zaman, keadaan akhir zaman. Nah, penulis kita memberikan satu gambaran apa yang terjadi di masa Yunus. Oke, kalau kita pelajari atau mengingat apa yang terjadi di buku Yunus itu adalah pertama, Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Itu menggambarkan bahwa Yesus berada di dalam kubur 3 hari 3 malam. Karena di akhir zaman, untuk menyelamatkan manusia, Yesus harus datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Lalu yang kedua, keadaan kenapa Yunus lari meninggalkan Niniwe? Karena catatan sejarah mengatakan bahwa kerajaan Asyur atau Niniwe itu sangat kejam, sangat menakutkan, adanya pembunuhan apa sebagainya. Jadi Yunus tidak mau pergi ke sana. Jadi enggan dia untuk pergi ke sana. Sama seperti keadaan dunia sekarang ini. Kejam jangan bayangkan ada pembunuhan, penyiksaan dan lain sebagainya. Jangan bayangkan seperti itu. Kejam dalam arti tidak bersahabat. Lalu seperti yang saya katakan di awal, pekabaran 3 malaikat itu, aku adalah orang Ibrani, aku takut akan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan pemiliknya. Lalu di dalam buku Yunus itu juga digambarkan bagaimana pertobatan yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang Niniwe, oleh karena pekabaran yang disampaikan oleh Yunus, sehingga yang tadinya hukuman akan menjadi bagian kota Niniwe, tapi kenyataannya justru kota itu diselamatkan. Dari sampai di situ konteks mengenai akhir zaman. Sederhananya adalah Yunus di dalam perut ikan itu sama dengan Yesus, Asyur yang kejam itu sama dengan dunia sekarang ini. Lalu Yunus mengabarkan pekabaran 3 malaikat, salah satunya adalah takutlah akan Allah karena dia pencipta. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak yang tidak mempercayai Allah adalah Sang Pencipta. Lalu pekabaran itu yang disampaikan oleh Yunus itu menobatkan orang-orang yang ada di Niniwe. Oke, boleh tampilkan lagi PowerPoint yang... Oke, bagian yang kedua ini adalah bagaimana pengalaman Raja Belsasar. Ada Belsasar, ada Belsasar. Jadi apa yang terjadi di sini adalah bagaimana kerajaan itu, kerajaan Babylon melawan Tuhan. Dengan cara bagaimana peralatan yang digunakan di bait suci untuk ibadah kepada Tuhan, mereka gunakan dengan cara yang salah, sembarang berpesta. Sehingga itu menunjukkan bagaimana manusia itu melawan siapa? Melawan Tuhan. Sekarang pun seperti itu. Banyak manusia melawan Tuhan. Dan yang menarik adalah bagaimana sungai itu dalam keadaan kering. Ya. Sungai itu dalam keadaan keadaan kering. Sungai Efrat. Nah, kalau menurut catatan sejarah bagaimana Raja Kores itu mengalahkan Babylon itu dengan cara masuk dari sungai yang dibuat sebetulnya untuk melindungi Babylon. Nah, pelajaran sahabat kita katakan mereka masuk dari sana, tidak ada penjaga, sehingga mereka bisa dikalahkan. Pelajaran kita mengatakan bahwa
kita harus selalu berjaga-jaga. Sama seperti buku Petrus katakan kan, berjaga-jagalah karena apa? Lawanmu iblis itu sama seperti singa apa? Mengaum-ngaum. Jadi kita akan selamat kalau kita selalu berjaga-jaga. Sama seperti pengalaman 10 anak darah itu. Ya, 10 anak 5 yang bijak, 5 yang tidak bijak. Di mana bijaksananya mereka selalu aware, berjaga. Dan salah satu tujuan mengapa Tuhan memberikan tanda-tanda tentang kedatangannya kedua kali, tujuannya adalah untuk menjaga, untuk berjaga. Oke, yang selanjutnya boleh ditampilkan lagi. Ini yaitu Raja Kores. Pelajaran sholat sahabat kita mengatakan bahwa Raja Kores ini datang dari timur, lalu mereka atau rombongan Raja Media Persia ini kan, Kores, melawan bagaimana perbuatan orang Babel, sehingga pada saat mereka mengalahkan Babel, umat-umat Tuhan yang ada di Babylon itu terselamatkan. Jadi itu melambangkan atau menggambarkan bahwa Yesus datang dari timur untuk menyelamatkan kita, lalu Yesus datang melawan kekacauan. Babel itu kan kekacauan. Dan pada waktu kekacauan itu dikalahkan, maka keselamatan akan menjadi bagian orang-orang yang setia kepada dia. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, jadi setelah ini slide-nya sudah lengkap. Jadi kalau kita mulai dari yang abu-abu paling kanan saya itu, akhir zaman, itulah situasi yang terjadi. Apa yang terjadi di sana? Ada keengganan untuk mengabarkan, karena dunia ini kejam, lalu harus mengabarkan pekabaran 3 malaikat, lalu untuk selamat itu harus hadir Yesus di sana, lalu kedatangannya yang kedua kali itu juga akan menggambarkan, akan membuat orang-orang yang setia selamat itu digambarkan dengan Raja Asyur itu. Jadi apa yang terjadi di akhir zaman dalam pelajaran sahabat 13 ini, pertama digambarkan pada waktu situasi Yunus. Kedua, digambarkan pengalaman di dalam buku Daniel. Pengalaman pestanya Raja Belsasar, bagaimana Babylon itu dikalahkan oleh Media Persia, lalu bagaimana Media Persia itu mengalahkan siapa? Mengalahkan Babylon itu. Sehingga itu menggambarkan bahwa setiap orang harus selalu berjaga-jaga. Orang yang setia akan diselamatkan, akan menang oleh karena pertolongan itu datang. Raja Kores ya, Raja Kores benar ya? Ya. Yang diurapi adalah melambangkan daripada siapa? Yesus. Kalau nama Yesus tidak masalah. Banyak orang Timur Tengah, orang Amerika Selatan bernama Yesus. Brasil pun ya Amerika Selatan Yesus. Tetapi yang membedakan Yesus orang-orang umum dengan Yesus yang kita maksud itu adalah Kristus, orang yang diurapi. Jadi Kores itu diurapi itu artinya diutus, suruhan. Nah, Yesus juga adalah diutus, suruhan untuk menyelamatkan manusia. Itu keterangan yang lumayan panjang. Baik, terima kasih Pendeta Panjaitan. Nah, pelajaran yang sudah disampaikan tadi menolong kita untuk semakin mengerti bagaimana gambaran tentang kesudahan dari zaman akhir ke akhir zaman itu akan terjadi, menolong kita untuk bersiap-siap. Saya ada pertanyaan Pendeta untuk membuka kita di dalam pemahaman yang lebih dalam terkait tadi tentang Yunus. Ya, ini ada pelajaran di hari Jumat. Pikirkan tentang pernyataan Yesus bahwa penghakiman akan lebih mudah bagi Niniwe daripada bagi umat Allah yang telah menyimpang dari kebenaran. Nah, ini menarik ini. Jadi yang ada di dalam ya, yang menerima kebenaran, dia keluar meninggalkan kebenaran. Dengan orang yang sama sekali belum menerima kebenaran, yang tidak tahu kebenaran, masih berada di luar. Jadi bagaimana kita terlibat ya untuk
memenangkan atau menuntun gerejanya ya untuk masuk ke dalam kebenaran, baik itu yang mungkin yang sudah dalam kebenaran ataupun yang belum. Tadi terkait kita bawa dalam konteks Niniwe karena Yunus takut ya keadaan demikian ya, kejam dan sebagainya. Bagaimana kita sadar bahwa kita ini harus terlibat di dalam misi Allah seperti Yunus itu, dengan kebenaran kepada orang yang sudah keluar dan orang yang belum menerima kebenaran. Oke. Pertanyaan itu menanyakan adalah seharusnya lebih mudah kan? Ya. Orang-orang Niniwe itu bertobat bandingkan kita. Kalau kita baca dalam Matius 12 ayat 39-42, yang membuat seolah-olah Niniwe itu mudah untuk bertobat itu adalah karena mereka melihat tanda. Apa tandanya? Yunus dilempar kan? 3 hari kemudian muncul dia. Artinya, yang saya bayangkan begini. Setiap peristiwa yang terjadi itu beritanya akan cepat menyebar. Jadi peristiwa pada waktu Yunus dilempar, itu berita sudah menyebar. Salah satu tempat penyebarannya ya Niniwe. Walaupun itu kan bertolak belakang kan, tapi berita itu sampai. Jadi pada waktu Yunus muncul, kok ini ada? Seharusnya seperti itu. Artinya seharusnya lebih mudah untuk bertobat karena melihat tanda. Nah, yang jadi masalah adalah bukan berapa banyak tanda yang diberikan, bukan berapa banyak tanda yang dilihat. Masalahnya adalah seberapa seriuskah kita dengan tanda-tanda itu. Contoh, kan ada tuh ciri-ciri orang tensinya naik. Ya. Ada itu kan. Tapi banyak orang mengabaikan ini. Enggak lah. Karena dalam teori dunia konseling ada 5 tahap itu bagi seseorang pada waktu dinyatakan sakit. Yang paling pertama itu adalah deny, menolak. Enggak. Deny, marah, kecewa, lalu apa? Saya lupa urutan sampai ada 5 kalau saya tidak salah ingat. Jadi poinnya adalah bukan berapa banyak tanda. Sehingga Yesus katakan bukan masalah tanda. Kayak tanda zaman Yunus, bukan itu poinnya. Poinnya adalah seberapa aware-kah kita dengan tanda-tanda yang ada itu. Ya, seberapa aware. Dan mungkin banyak orang yang kurang suka dengan pernyataan ini. Saya melihat dan saya mengamati banyak pembicara-pembicara yang salah, menurut saya perlu diperbaiki pada waktu menyampaikan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Perlu diperbaiki. Kenapa saya katakan demikian? Tanpa sadar kita terjebak dalam satu situasi bahwa tanda itu seperti nomor urut. Apa indikasinya? Sering orang katakan, pembicara katakan, tanda terakhir itu adalah pekabaran ke seluruh dunia. Menurut buku Matius. Menurut buku Markus, enggak. Itu boleh cek. Bahkan Lukas tidak mencatat salah satu tanda kedatangan kedua kali itu pekabaran Injil ke seluruh dunia, tidak. Kalau Pendeta Baru Papa ingat, seperti saya katakan bahwa rumah yang tidak dihuni itu, rumah yang ini pertama apa yang rubuh, yang rusak? Plafonnya. Yang sana jendelanya. Kan tidak menjadi satu keharusan harus plafon pertama yang rusak kan. Intinya adalah tanda rumah tidak dirawat dan sebentar lagi rubuh, plafonnya akan jatuh, jendelanya akan jatuh, plester dindingnya akan jatuh, lantainya akan pecah, macam-macam. Ya. Nah, jadi itu yang perlu menurut saya perlu diperbaiki cara kita menyampaikan agar pengertian umat tentang tanda kedatangan kedua kali itu bukan seperti nomor urut. Tetapi yang perlu diingat itu adalah, saya ulangi ini, saya terkesan dengan COVID itu.
kesehatan penyakit sampar, dabar, deber, berteriak, nyanyi, bersiul dan sebagainya. Sama seperti saya ulangi, kalau pendeta Papa ingat, kalau muel ya bermain mendekati tempat situasi berbahaya, mamanya atau bapaknya akan memberikan peringatan lebih sering dan lebih keras. Ya, baik, terima kasih pendeta. Karena waktu kita sudah habis, maka kita tiba kepada kesimpulan ataupun closing statement sebagai rangkuman dari pelajaran ini. Mungkin boleh disampaikan pendeta supaya kita mengerti. Saya masuk ke hari Jumat ya. Setiap bangsa yang muncul di atas pentas perbuatan telah diizinkan untuk menduduki tempatnya di bumi. Supaya bukti dapat ditentukan apakah bangsa itu akan memenuhi rencana-rencana penjaga dan dia yang kudus. Nubuatan telah menyusuri timbulnya dan majunya kerajaan-kerajaan besar dunia. Babel, Media Persia, Yunani dan Roma. Dengan masing-masing kerajaan ini, sebagaimana dengan bangsa-bangsa yang kurang kuasanya, sejarah telah berulang dengan sendirinya. Masing-masing mempunyai waktu ujiannya. Masing-masing tidak lulus. Kemuliaannya lenyap, kuasanya punah. Sementara bangsa-bangsa telah menolak prinsip-prinsip Allah, dan dalam penolakan ini telah mendatangkan kebinasaan mereka sendiri. Namun, satu rencana ilahi yang mencakup semuanya ternyata telah bekerja sepanjang jalan. Walaupun kerajaan-kerajaan itu hilang, yang perlu kita ingat adalah kuasa Tuhan tetap bekerja dari zaman ke zaman. Artinya dulu, sekarang, dan juga akan datang. Baik, bila kita menyukai akan tayangan ini, boleh dibagikan, diberikan tanda suka, dan sampai ketemu pada diskusi pelajaran Sahabat minggu depan. Tuhan memberkati kita.